Di benua transendensi, mereka yang berani mengolah dua atribut pasti jenius di antara jutaan orang. Namun, setelah Dao Hen melihat bahwa Wang Xian telah menunjukkan setidaknya 4 atribut, ekspresinya berubah menjadi lebih jelek. Seperti yang diketahui semua orang, semakin banyak atribut yang dimiliki seseorang, semakin kuat kemampuannya untuk melampaui level seseorang. Pada saat yang sama, tingkat kesulitan pembudidaya atribut ganda adalah 2 kali lipat dari pembudidaya atribut tunggal. Dan jika seseorang mengolah 4 atau 5 atribut, konsep macam apa itu? 4 atau 5 kali lipat dari seorang kultivator biasa. Dengan kata lain, seorang kultivator atribut tunggal mungkin telah mencapai transendensi peringkat 5, sedangkan kultivator multi-atribut itu mungkin belum menembus transendensi peringkat 1. Dalam pertempuran, transenden peringkat 5 secara alami akan dapat dengan mudah membunuh transenden peringkat 1. Meskipun perubahan kuantitatif dapat memicu perubahan kualitatif, percuma jika kualitasnya terlalu berbeda. Bahkan 10 kemampuan ilahi luar biasa peringkat 1 tidak dapat mematahkan pertahanan ahli luar biasa peringkat 5. Namun, pemuda di depannya telah berubah menjadi monster dengan atribut 4-5, dan kekuatannya bahkan mencapai peringkat 4 yang luar biasa. Konsep macam apa ini? Dia yakin bahkan kerajaan yang kuat itu tidak akan memiliki orang yang begitu mengerikan. Ledakan cahaya emas. Dao Hen mengertakkan gigi dan meraung. Dia hanya bisa menggunakan kemampuan supernaturalnya untuk melawan. Ledakan cahaya emas. 1 balok, 10.000 balok cahaya keemasan meledak saat bersentuhan dengan dunia kayu. Dalam sekejap, semua pohon berubah menjadi debu. Lanjutkan, api naga api. Dia menggunakan kemampuan supernaturalnya lagi. Sejak awal pertempuran, Wang Xian telah mengeluarkan 4 kemampuan supranatural, satu demi satu. Dari logam ke air ke kayu, kayu ke api. Api naga api adalah kemampuan ilahi yang berevolusi dari sungai yang terbakar dan laut yang mendidih. Di bawah peningkatan serpihan kayu, kekuatan nyala api bahkan lebih mengerikan. Mengaum, Wang Xian membuka mulut naganya dan memuntahkan api naga. Enyahlah, saya, Dao Hen, telah mengalami hidup dan mati. Bagaimana saya bisa mati di sini? Dao Hen meraung keras. Seluruh tubuhnya memancarkan cahaya keemasan saat dia menerobos api yang memenuhi langit dan menebas Wang Xian. Ledakan. Mata Wang Xian berkedip dengan campuran cahaya merah putih dan hitam. Kedua api mendarat di tubuh Dao Hen. Ledakan. Mata naga api terang dan gelap masih mampu mempertahankan serangan aslinya setelah penggabungan beberapa seni mata menjadi satu. Itu bahkan lebih menakutkan. Api merah, putih, dan hitam mendarat di tubuh Dao Hen. Cahaya emas dengan cepat dibubarkan. Api khusus mendarat di tubuh Dao Hen, menyebabkan ekspresinya berubah drastis. Matanya menunjukkan ekspresi ngeri. Tubuhnya dikirim terbang ke kejauhan. Bang! Kekuatan yang kuat bertabrakan dengan formasi, menyebabkan Dao Hen memuntahkan seteguk darah. Ini adalah kekuatanmu. Mata merah, hitam, dan putih Wang Xian memancarkan kilau aneh saat dia berkata dengan dingin. Uhuk-uhuk. Dao Hen terbatuk keras saat sedikit ketakutan melintas di matanya. Pemimpin, selamatkan kami. Semua saudara kita telah terbunuh. Pada saat ini, suara sedih datang lagi dari bawah. Wajahnya pucat saat dia melihat ke bawah. Ada lebih dari 70 mayat di tanah. Dari semua ahli dalam kelompok tentara bayaran Dao Hen, hanya 2 atau 3 dari mereka yang masih berdiri di sana. Namun, mereka akan segera dibunuh. Selama aku masih hidup, aku bisa melakukan semuanya lagi. Perlahan, mata Knife Scar berubah menjadi merah darah. Keinginannya untuk bertahan hidup menyebabkan aura menakutkan meletus dari tubuhnya sekali lagi. Seperti yang diharapkan dari Knife Scar, legenda kelompok tentara bayaran Kota Laut Suci dan raja dari kelompok tentara bayaran. Namun, mulai hari ini dan seterusnya, Kota Laut Suci tidak akan memiliki kelompok tentara bayaran bekas luka pisau. Kelompok tentara bayaran Celestial Phoenix akan menjadi kelompok tentara bayaran Raja Kota Laut Suci. Wang Xian mengayunkan tubuhnya yang besar dan menyerang bekas pisau secara langsung. Haha, bermimpilah. Aku, bekas pisau, tidak akan mati. Tanda pisau meraung keras. Pedang sepanjang 2 meternya berubah menjadi emas gelap. Tubuhnya terbang ke udara dan menebas ke arah Wang Xian. Aku akan membunuhmu dengan serangan ini. Tatapan Wang Xian dingin. Cakar naganya memancarkan api yang menakutkan. Mati. Dao Hen menggunakan semua kekuatan di tubuhnya untuk menebas Wang Xian. Ruang kosong. Saat pedang panjang hendak mendarat di Wang Xian, dia melepaskan kemampuan supernaturalnya, batal.
Bagaimana ini mungkin? Bilah panjang melewati tubuh Wang Xian. Dao Hen melebarkan matanya dan menunjukkan ekspresi tidak percaya. PFFT. Pada saat ini, cakar naga Wang Xian menyambar tubuh Dao Hen. Tidak, Dao Hen, yang dicengkeram oleh cakar naga, menunjukkan ekspresi putus asa. Wajah jeleknya menatap Wang Xian dengan ganas. Bagaimana kelompok tentara bayaran kecil bisa menghentikan langkahku? Wang Xian mengepalkan cakar naganya. Salah satu bola mata Dao Hen hampir keluar. Kekuatan hidup di tubuhnya perlahan menghilang. Peng! Wang Xian melemparkannya dengan santai dan melemparkannya ke tanah. Tatapannya menyapu seluruh area. Anggota kelompok tentara bayaran bekas luka pisau dan lebih dari 10 ahli lainnya semuanya terbunuh. Raja Naga, Ao Yao Ao Jian dan yang lainnya membungkuk dan berteriak. Cari cincin interspatial mereka dan singkirkan mayat mereka. Perintah Wang Xian. Itu Raja Naga. Anggota Istana Naga menjawab. Wang Xian punya pikiran. Dia berubah kembali menjadi wujud manusianya. Dia mengangkat kepalanya sedikit dan menghela nafas lega. Di masa depan, kelompok tentara bayaran Celestial Phoenix akan dianggap berada di posisi teratas di kota Shanghai. Wang Xian mengungkapkan ekspresi percaya diri. Dalam waktu kurang dari setengah bulan, kekuatannya dan kekuatan Ao Jian dan Ao Yao Yao telah meningkat pesat. Raja Naga, sudah diurus. Ao Jian melapor kepadanya dengan sangat cepat. Kalau begitu, ayo kita keluar. Wang Xian pindah dan datang ke posisi di mana formasi ditempatkan. Itu adalah penghalang cahaya dan bayangan. Itu adalah formasi level 8 yang luar biasa. Aktivasi formasi membutuhkan batu roh untuk dipertahankan. Formasi tidak diserang. Batu roh tidak dikonsumsi sama sekali. Wang Xian melirik dan tersenyum. Dia mengangkatnya perlahan. Menarik. Formasi ditarik kembali dan tirai hitam yang menutupi radius 3000 meter menghilang. Namun, saat ini, di luar kota, sekelompok penjaga kota sedang membersihkan mayat binatang buas. Mereka sesekali melihat posisi formasi, mata mereka dipenuhi rasa ingin tahu. Di tembok kota, semua kelompok tentara bayaran juga tidak pergi. Bahkan wali kota, Jin Qianyuan, juga tidak pergi, pandangannya tertuju pada posisi formasi. Mereka juga menunggu hilangnya formasi, menunggu hasil akhir. Itu menghilang, formasinya menghilang. Pada saat ini, ketika formasi menghilang, semua orang di tembok kota gempar. Mata mereka tertuju padanya. Para ahli dari kelompok tentara bayaran bekas luka pisau ingin menghancurkan kelompok tentara bayaran Immortal Phoenix, tetapi mereka dikelilingi oleh formasi. Mereka tidak bisa melihat situasi di dalam dengan jelas. Apakah itu kelompok tentara bayaran Immortal Phoenix yang dihancurkan, atau sesuatu yang lain? Di mana anggota grup mercenari bekas luka pedang? Segera setelah arai menghilang, semua orang melihat dengan terkejut di wajah mereka. Hanya anggota kelompok tentara bayaran Immortal Phoenix. Mungkinkah? Semua orang tercengang. Di bawah mereka, hanya ada 12 anggota kelompok tentara bayaran Immortal Phoenix. Seorang pemuda tampan berdiri dengan bangga di tengah. Di sampingnya, 11 bawahan berdiri dengan hormat di kedua sisi. Melihat ke bawah ke Saint Sea Town. Mungkinkah kelompok tentara bayaran Phoenix yang abadi telah memusnahkan para ahli dari kelompok tentara bayaran bekas luka pedang? Teriakan kejutan terdengar dari tembok kota Saint Sea Town. Suara ini menyebar ke seluruh lingkungan, menyebabkan semua orang tercengang. Kemudian, mata mereka membelalak, dan mata mereka dipenuhi rasa tidak percaya. Namun, ketika mereka melihat kelompok tentara bayaran Phoenix abadi berdiri di bawah tembok kota, memancarkan aura tertinggi, mata semua orang berkedip. Tatapan mereka menyapu darah segar di tanah, dan mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak menghirup udara dingin. Kelompok tentara bayaran tanda pedang benar-benar telah dihancurkan. Ini bagaimana kelompok tentara bayaran Phoenix yang abadi bisa begitu kuat? Seberapa kuat pemimpin muda itu? Mata seorang pria parubaya dipenuhi dengan keterkejutan, dan dia hanya bisa menghela nafas. Seberapa kuat dia? Orang-orang di sekitarnya juga bergumam. Pertama, mereka menghancurkan kelompok tentara bayaran Laut Fata Morgana, dan kemudian mereka menghancurkan kelompok tentara bayaran bekas luka pisau. Hanya dalam satu hari. Jika mereka bisa menghancurkan kelompok tentara bayaran Laut Fata Morgana, itu sudah mengejutkan semua orang. Namun, menghancurkan kelompok tentara bayaran bekas luka pisau itu mengejutkan semua orang. Kelompok tentara bayaran terkuat di kota Laut Suci dihancurkan, yang berarti bahwa kelompok tentara bayaran Phoenix abadi akan menjadi pemimpin kelompok tentara bayaran kota Laut Suci. Mereka memang raja dari kelompok tentara bayaran di kota Laut Suci. Kelompok tentara bayaran ini tidak sederhana.
Jin Qianyuan memandang Wang Xian dan yang lainnya dengan heran. Kekuatan Daohen dianggap paling atas di antara mereka yang berada di level 7 yang transenden. Namun, dia tetap dibunuh. Jika pemuda itu tidak menyembunyikan kekuatannya, maka pemuda itu pasti memiliki senjata ampuh atau formasi susunan. Presiden Asosiasi Mercenari juga memandang Wang Xian dengan heran. Bagi seorang pemuda untuk dapat mengeluarkan formasi susunan tingkat 8 yang luar biasa, dia mungkin bisa mengeluarkan item yang lebih kuat. Dia sangat kuat. Jin Liuyan berdiri di samping dan menatap Wang Xian dengan mata berbinar. Di usia yang begitu muda, dia sudah berdiri di puncak kelompok tentara bayaran kota Laut Suci. Kekuatan dan bakatnya membuat semua gadis tergoda. Apakah dia yakin bahwa dia adalah siswa baru yang akan masuk ke Akademi Pemburu Iblis? Dengan kekuatannya dia benar-benar bisa menjadi seorang guru. Pemuda berambut panjang di sampingnya menelan seteguk air liur. Ekspresi wajahnya sangat menarik. Dia adalah seorang siswa yang akan lulus dari Akademi Pemburu Iblis. Dia adalah pembangkit tenaga listrik level 4 yang transenden. Usianya hampir 50 tahun. Meski begitu, dia masih seorang ahli yang bisa menjadi peringkat teratas di Akademi Pemburu Iblis. Namun, dibandingkan dengan siswa baru yang tidak terdaftar di akademi ini, dia hanyalah sampah. Ayo pergi. Wang Xian berdiri di kaki tembok kota dan mengamati sekelilingnya. Tubuhnya bergerak dan dia terbang langsung menuju tembok kota. Kapten Wang, penjaga toko Liu dan wanita itu melihat Wang Xian terbang dan mereka menyambutnya dengan gembira. Ya, Wang Xian mengangguk pada mereka. Tatapannya menyapu kehidupan yang terkejut dan bengkel eliksir kematian dan bengkel penempaan barang suci. Di masa depan, tidak ada kelompok tentara bayaran yang berani mengancam orang lain dan melarang pembelian senjata dan ramuan dari bengkel senjata dari bengkel eliksir Phoenix Abadi. Jika mereka melakukannya, mereka akan melawan kita. Wang Xian berkata dengan jelas. Namun, semua orang di sekitar bisa mendengarnya dengan jelas. Sepertinya hubungan antara Immortal Phoenix Mercenary Group dan Immortal Phoenix tidak sederhana. Bahkan orang bodoh pun tahu. Salah satunya adalah Phoenix Abadi, dan yang lainnya adalah Phoenix Abadi. Sepertinya bengkel eliksir hidup dan mati dan bengkel penempaan barang suci tidak mungkin menekan Phoenix Abadi di masa depan. Jika mereka bahkan bisa menghancurkan kelompok tentara bayaran bekas luka pisau, kelompok tentara bayaran mana di kota Laut Suci yang akan menjadi lawan mereka? Siapa yang berani memprovokasi kelompok tentara bayaran abadi Phoenix di masa depan? Tidak ada yang berani melakukannya. Di masa depan, kelompok tentara bayaran Raja Kota Laut Suci akan menjadi kelompok tentara bayaran Phoenix Immortal. Orang-orang di tembok kota bisa mendengar kata-kata Wang Xian saat mereka berdiskusi dengan suara pelan. Ekspresi pemilik toko dan petinggi lokakarya Life and Death Elixir dan lokakarya penempaan barang suci langsung berubah jelek. Mereka telah menghabiskan harga yang sangat besar untuk merekrut kelompok tentara bayaran Mirage Sea dan pisau menandai kelompok tentara bayaran. Namun, mereka tidak menyangka bahwa mereka akan musnah dalam sehari. Ini menyebabkan mereka menderita kerugian besar. Besok, semua kelompok tentara bayaran akan menuju ke kantor penjaga kota untuk mengumpulkan bangkai binatang buas itu. Menurut sertifikat yang dikeluarkan oleh kantor penjaga kota, mereka akan menuju ke kelompok tentara bayaran pemburu iblis untuk mengumpulkan poin dan menaikkan level kelompok tentara bayaran. Pada saat ini, pengingat Jin Qianyuan terdengar. Wang Xian melihat keluar kota dan mengucapkan selamat tinggal kepada penjaga toko Liu dan yang lainnya sebelum segera pergi. Bagaimana kelompok tentara bayaran Immortal Phoenix menghancurkan kelompok tentara bayaran Swordscar? Mereka tampak sangat misterius. Mungkinkah pemimpin Wang adalah murid dari keluarga besar yang keluar untuk berlatih? Kalau tidak, bagaimana dia bisa memiliki bakat yang begitu menakutkan? Itu sangat mungkin. Dia bahkan bisa mengeluarkan formasi array level 8 yang transenden. Mungkin dia memiliki sesuatu yang lebih kuat sebagai kartu truf penyelamat nyawanya. Bahkan jika dia tidak memiliki kartu truf, Kapten Wang ini sudah sangat menakutkan. Saya ingin tahu apakah kelompok tentara bayarannya akan merekrut siapapun. Kapten Wang ini masih muda dan memiliki potensi yang tak ada habisnya. Jika dia bisa bergabung dengan kelompok tentara bayarannya, dia mungkin bisa menjalani kehidupan tanpa beban di masa depan. Di belakang, kelompok tentara bayaran sedang berdiskusi dengan nada hening saat mereka melihat Wang Xian dan yang lainnya. Mereka dipenuhi dengan rasa hormat ketika mereka melihat sosok itu. Panen hari ini sangat besar. Sekembalinya ke kediamannya, Wang Xian mengungkapkan ekspresi gembira. Mengesampingkan mayat hampir 10.000 binatang buas yang akan dia ambil keesokan harinya, hanya panen dari membunuh anggota kelompok tentara bayaran bekas luka pisau sudah sangat melimpah.
Sebagai kelompok tentara bayaran nomor satu di kota Shanghai, sumber daya dan batu roh di tangan kelompok tentara bayaran bekas luka pisau jelas bukan sesuatu yang bisa dibayangkan oleh orang biasa. Hanya batu roh kelas menengah saja sekitar 10 juta. Ada juga cukup banyak ramuan, senjata, dan formasi skala kecil. Menambahkan semua sumber daya ini bersama-sama, mereka setidaknya dapat menambahkan hingga hampir 10.000 kristal naga. Namun, jika Wang Xian ingin naik level sekarang, dia akan membutuhkan 100.000 kristal naga, yang merupakan pengeluaran yang sangat besar. Di malam hari, Wang Xian beristirahat dengan nyenyak. Keesokan paginya, dia berjalan menuju kantor penjaga kota. Ketika dia tiba di pintu masuk penjaga kota, dia melihat beberapa ratus orang berkumpul di depan pintu. Mereka menunggu di pintu masuk dengan berisik. Semuanya ada di sini untuk mengumpulkan mayat binatang buas. Pemimpin Wang, tolong. Pemimpin Xian Feng ada di sini. Binatang buas yang mereka bunuh kemarin hanya sedikit lebih kecil dari kelompok tentara bayaran bertanda pisau. Mereka memiliki yang paling banyak di antara kita. Pemimpin kelompok tentara bayaran Celestial Phoenix, silakan lanjutkan. Saya ingin tahu apakah pemimpin Wang masih merekrut anggota untuk kelompok tentara bayaran Anda. Setelah ini, kelompok tentara bayaran Celestial Phoenix harus bisa maju ke kelompok tentara bayaran emas. Begitu Wang Xian tiba, semua orang di sekitarnya langsung mengenalinya dan menyapanya dengan senyuman di wajah mereka. Terima kasih. Wang Xian tidak berdiri di atas upacara. Yang kuat memiliki hak istimewa untuk menjadi kuat. Dalam kelompok pekerjaan kota Shanghai saat ini, tidak ada yang lebih kuat darinya. Dia berjalan masuk dari jalan yang telah dibersihkan semua orang di sekitarnya. Ada lusinan penjaga kota di dalamnya. Kapten Wang, kamu benar-benar melakukan pembunuhan besar-besaran kemarin dan mengejutkan seluruh kota Shanghai. Total ada 10.343 binatang buas untukmu. Seorang penjaga kota Parubaya berjalan mendekat dengan senyum di wajahnya dan menyerahkan lebih dari selusin cincin interspatial kepada Wang Xian. Ada lebih dari 10.000 binatang buas di dalamnya. Baiklah, Wang Xian mengangguk sambil tersenyum dan berjalan keluar. Di bawah tatapan penuh hormat dari semua kelompok tentara bayaran, Wang Xian berjalan keluar dari penjaga kota. Setelah itu, Wang Xian berjalan menuju lokasi kelompok tentara bayaran Demon Hunter. Membunuh binatang buas adalah untuk mendapatkan poin. Poin yang dipertukarkan dari binatang buas di cincin interspatial Wang Xian sudah cukup untuk kelompok tentara bayaran Immortal Phoenix ditingkatkan ke tingkat emas. Adapun bintang tingkat emas, dia tidak begitu jelas. Ketika mereka memasuki kelompok tentara bayaran pemburu iblis, aula dipenuhi dengan anggota kelompok tentara bayaran. Kedatangan Wang Xian langsung menarik perhatian banyak orang. Sama seperti saat mereka berada di kantor penjaga kota, semua orang menyapa Wang Xian dan yang lainnya dengan hormat dan memberi jalan untuk mereka. Meskipun Celestial Phoenix belum ditingkatkan ke kelompok tentara bayaran kelas emas, semua anggota kelompok tentara bayaran masih dengan hormat mengizinkan Wang Xian dan yang lainnya untuk maju ke depan. Di kota Shanghai saat ini, tidak ada yang berani memprovokasi Phoenix Abadi. Kepribadian kasar yang ditampilkan Wang Xian saat itu membuat banyak orang ketakutan. Jika dia benar-benar menyinggung kelompok tentara bayaran Phoenix Abadi, dia mungkin dimusnahkan oleh Immortal Phoenix ketika dia meninggalkan kota di masa depan. Ini bukan tidak mungkin. Sebaliknya, hal seperti itu sangat umum di dunia kelompok tentara bayaran. Kapten Wang, tolong tunjukkan kami sertifikat Departemen Penjaga Kota. Kami juga ingin melihat bangkai binatang buas di ring interspatial. Staf kelompok tentara bayaran berkata kepada Wang Xian dengan senyum di wajahnya. Oke, Wang Xian mengangguk dan menyerahkan semua barang. Tebak berapa banyak binatang buas yang dibunuh oleh kelompok tentara bayaran Phoenix yang abadi kemarin? Setidaknya 7.000 hingga 8.000. Tebak apa? Kita akan segera tahu. Pada saat ini, aula kelompok tentara bayaran sangat sunyi. Semua orang menatap tempat di depan mereka. Total 13,40, 6,231 transenden di tingkat 1, 3.120 transenden di tingkat 2, dan 1.090 transenden di tingkat 4. Anggota staf berkata sambil tersenyum, "Selamat, Komandan Wang. Termasuk misi untuk mempertahankan kota yang kalian rebut kemarin, grup tentara bayaran kalian telah langsung ditingkatkan dari perak bintang 3 menjadi emas bintang 2. Emas bintang 2. Astaga, itu telah ditingkatkan secara keseluruhan. Dengan kelompok tentara bayaran Immortal Phoenix, emas bintang 2 tidak mengejutkan. Bahkan tanpa pengepungan monster kemarin, kelompok tentara bayaran Immortal Phoenix akan segera dapat meningkatkan ke emas.
Luar biasa. Saya mendengar bahwa kelompok tentara bayaran Immortal Phoenix didirikan kurang dari setengah bulan yang lalu. Sungguh frustasi membandingkan orang. Suara iri bisa terdengar. Segera, staf mengubah lencana kelompok tentara bayaran Celestial Phoenix menjadi emas. Lencana emas cerah memiliki kata-kata kelompok tentara bayaran Celestial Phoenix tertulis di atasnya. Itu terlihat sangat menarik dan keren. Wang Xian sangat puas dengan lencana kelompok tentara bayaran. Ayo kembali, Wang Xian berkata kepada anggota Istana Naga. Ayo kembali. Kali ini, kita tidak akan kembali ke kediaman kota Laut Suci. Kita akan kembali ke Istana Naga. Lebih dari 10.000 mayat binatang buas dapat ditingkatkan bahkan jika Wang Xian melahap semuanya. Lebih dari 10.000 mayat binatang buas ini dapat meningkatkan kekuatan Istana Naga. Mereka berjalan keluar kota. Begitu mereka keluar dari kota, Wang Xian dan yang lainnya dengan cepat terbang menuju lorong itu. Peningkatan kultivasi mereka membuat kecepatan mereka jauh lebih cepat dari sebelumnya. Dalam waktu kurang dari setengah jam, Wang Xian dan yang lainnya tiba di dasar laut. Ada banyak cumi-cumi raksasa berkepala 2, dan cumi-cumi raksasa berkepala 3 yang hidup di kawasan laut ini. Dengan kekuatan Wang Xian saat ini, dia sudah bisa membersihkan cumi-cumi raksasa di sini. Namun, Wang Xian tidak bergerak. Cumi-cumi raksasa ini mampu menyembunyikan lorong dengan lebih baik. Ketika sampai di lorong, Wang Xian langsung memasuki Istana Naga. Fiuh! Ketika dia melangkah ke Istana Naga, gelombang energi spiritual yang kaya memasuki tubuh Wang Xian. Istana Naga masih merupakan tempat yang paling nyaman. Energi spiritual di Istana Naga lebih dari 10 kali lipat dari benua transendensi. Bagi orang-orang di benua transendensi, Istana Naga juga merupakan tanah suci untuk berkultivasi. Wang Xian memasuki Istana Naga dan menarik napas dalam-dalam. Jika dia tidak bisa melahap makhluk air lain untuk meningkatkan kekuatannya dengan cepat, Wang Xian tidak akan meninggalkan Istana Naga sama sekali. Kecepatan kultivasinya di Istana Naga jauh lebih cepat daripada di benua transendensi. Raja Naga. Pada saat ini, Perdana Menteri Gui terbang dan berbicara kepada Wang Xian dengan hormat. Di mana Su Qingyue dan yang lainnya? Wang Xian bertanya langsung kepada Perdana Menteri Gui. Raja Naga, Ratu Naga telah berkultivasi sejak kamu pergi. Mereka belum bangun. Perdana Menteri Gui menjawab langsung. Guan Suking dan yang lainnya berpikir bahwa Wang Xian telah pergi setidaknya selama 1 tahun. Mereka tidak menyangka dia datang 2 kali dalam setengah bulan. Mereka hanya berkultivasi tertutup selama lebih dari 10 hari. Itu tidak terlalu lama. Wang Xian mengangguk. Panggil iblis aneh terkuat dan Golden Swordfish ke Dragon Pool. Itu Raja Naga. Wang Xian datang ke sisi Dragon Pool dan mengeluarkan cincin interspatialnya. Bang, bang, bang. Mayat binatang buas ditempatkan di tanah dan dengan cepat diserap oleh Dragon Pool. Guyuran. Sejumlah besar darah naga menyembur keluar dari mulut 9 naga suci yang bercokol di pilar naga di samping kolam naga. Wang Xian tersenyum dan berkata kepada Ao Jian dan ikan todak emas, Ao Jian, kalian semua turun dan tingkatkan kekuatanmu 1 tingkat sebelum keluar. Itu Raja Naga. Energi yang dibutuhkan ikan todak emas untuk meningkatkan levelnya jauh lebih sedikit daripada energi Ao Yao dan yang lainnya. Karena iblis aneh telah berevolusi menjadi lonjakan cahaya, jumlah darah naga yang dibutuhkan untuk setiap peningkatan level jauh lebih banyak daripada ikan pedang emas. Jika mereka menggunakan kristal naga, mereka akan dapat naik level dengan 600 hingga 700 kristal naga. Namun, dalam hal kekuatan tempur, mereka jauh lebih lemah dari iblis aneh itu. Ikan todak emas di level Transcendent 4 hanya bisa melawan iblis yang menyimpang di level 3 Transcendent dengan skor 50-50. Segera, 10 setan menyimpang dan 10 ikan todak emas tiba. Kekuatan iblis yang menyimpang dan ikan todak emas ini berada pada level abadi yang unggul. Wang Xian mengizinkan mereka memasuki kolam naga untuk menyerap darah naga untuk kultivasi. Dia juga meningkatkan kekuatan Perdana Menteri Gui ke level 3 yang Transcendent. Setelah mengkonsumsi lebih dari 10.000 mayat binatang buas, mayat kelompok tentara bayaran bekas luka pedang dan kelompok tentara bayaran The Mirage Sea diserap oleh Dragon Pool. Ao Yao, turun. Energi yang dikumpulkan dari mayat mereka cukup untuk meningkatkan kekuatanmu. Wang Xian memerintahkan Ao Yao. Sekarang kekuatan Ao Yao telah meningkat menjadi transendensi level 4 dan transendensi level 5, dia mampu membunuh transendensi level 8. Ini adalah aspek menakutkan dari lonjakan naga, yang sebanding dengan naga dewa. Ya, Raja Naga. Ada 1 mayat transendensi level 7, 2 mayat transendensi level 6, dan 9 mayat transendensi level 5.
Mayat-mayat ini cukup bagi Ao Yao untuk naik ke level berikutnya, dan bahkan masih ada sedikit energi yang tersisa. Dua iblis aneh lagi untuk naik ke alam supernatural tingkat 4. Wang Xian terus memerintah. Itu Raja Naga. Segera, lebih dari 30 anggota Istana Naga bercokol di kolam naga. Setelah mereka keluar lagi, kekuatan bawahannya akan berlipat ganda. Di masa depan, saya tidak bisa membiarkan sumber daya yang saya peroleh meningkatkan kekuatan Istana Naga setiap saat. Saya harus membiarkan mereka berburu binatang buas. Wang Xian memindai seluruh Istana Naga. Kekuatan sebagian besar anggota Istana Naga berada di level dewa di bumi. Tidak banyak makhluk abadi yang lebih rendah, menengah, dan atas. Jika dia, Ao Yao, dan yang lainnya mengandalkan diri mereka sendiri, kecepatan kultivasi mereka akan berkurang. Jika mereka ingin meningkatkan kekuatan mereka dengan cepat, mereka akan bebas memasuki lautan benua supernatural dan berburu binatang buas. Raja Naga. Sehari kemudian, sekelompok lebih dari 40 anggota Istana Naga keluar dari kolam naga dan berdiri di depan Wang Xian saat mereka menyapanya dengan hormat. Termasuk iblis aneh yang tidak memasuki kolam naga, totalnya ada sekitar 50 orang. Termasuk Ao Jian, 21 Golden Swordfish, 11 Transcendent di level 4, dan 10 Transcendent di level 2. 31 setan aneh dan setan Ao adalah level 5 Transcendent. Mereka telah berevolusi menjadi naga penusuk naga dan sebanding dengan Transcendent level 8. 2 adalah Transcendent level 4, 18 adalah Transcendent level 3 dan 10 adalah Transcendent level 2. Sekarang, ini semua kekuatan Wang Xian. Ini adalah peningkatan besar. Dibandingkan dengan belum lama ini, itu lebih dari 2 kali lipat. Di kota Shanghai, selain wali kota, Jin Qianyuan, bahkan Presiden Asosiasi Pemburu Iblis tidak takut. Senyum muncul di wajah Wang Xian. Perdana Menteri Gui. Wang Xian berteriak pada Perdana Menteri Gui. Raja Naga. Perdana Menteri Gui membungkuk. Peningkatan kekuatan Istana Naga masih terlalu lambat. Sekarang, ada 20 anggota baru Istana Naga yang berada di tahap Supernatural 2. Atur mereka untuk memasuki lautan benua supernatural melalui lorong dan mulai berburu. Kita tidak boleh membiarkan siapapun menemukan keberadaan lorong itu. Tingkatkan kekuatan anggota Istana Naga secepat mungkin. Wang Xian memerintahkan Perdana Menteri Gui. Itu Raja Naga. Aku akan segera menyusun rencana untuk meningkatkan kekuatan Istana Naga. Perdana Menteri Gui menilai rencana tersebut. Baiklah, cobalah untuk menghindari kerugian. Wang Xian menganggukkan kepalanya dan mengalihkan pandangannya ke arah Ao Jian dan Ao Yao. Ayo kembali ke benua transendensi. Ao Jian dan Ao Yao menganggukkan kepala dan mengikuti di belakang Wang Xian untuk kembali ke benua transendensi melalui lorong. Hanya ada sedikit lebih dari 10 hari tersisa sebelum Akademi Pemburu Iblis memulai semesternya. Bersiaplah dan masuki kota Donghai. Wang Xian tenggelam dalam pikirannya ketika dia kembali ke kota Shanghai. Kota Donghai adalah kota besar di dekat laut. Itu 10 kali ukuran kota Shanghai dan dekat dengan laut tak berujung. Dibandingkan dengan kota Shanghai, lingkungan kota Donghai lebih aman. Namun, ada banyak tempat berbahaya pada jarak tertentu dari kota Donghai ke laut. Perkembangan suatu tempat seringkali berkaitan dengan sumber daya yang ada di sekitarnya. Binatang buas memburu manusia, dan manusia juga memburu binatang buas. Jika ada lebih banyak binatang buas di beberapa tempat, akan mudah untuk memburu mereka. Secara alami, orang akan tertarik ke tempat itu dengan sangat cepat. Bahaya dan pertemuan kebetulan menyertainya. Di tempat yang terlalu nyaman, tidak akan ada orang yang kuat. Wang Xian ditakdirkan untuk meninggalkan kota Shanghai dan menuju ke kota Donghai untuk berkembang. Raja Naga. Ketika Wang Xian tiba di kediamannya, sekelompok drakonid sedang menunggu di dalam. Setelah melihatnya, mereka bergegas untuk menyambutnya. Bagaimana itu? Wang Xian bertanya langsung kepada mereka. Kelompok drakonid pergi ke kota lain untuk mengembangkan bisnis organisasi Dragon Assassin. Raja Naga, kami pergi ke kota Qiaolin. Kota itu sedikit lebih besar dari kota Shanghai. Sekarang kami telah menemukan mata-mata itu, kami hanya menunggu Anda untuk mengendalikan mereka, Raja Naga. Juga, dengan pencapaian organisasi pembunuh naga di kota Shanghai, seharusnya sangat mudah untuk memasuki kota Qiaolin. Long Yi melapor ke Wang Xian dengan hormat. Kota Qiaolin. Jika itu masalahnya, biarkan Ao Yao dan yang lainnya melakukan perjalanan ke sana. Wang Xian berpikir sejenak dan berkata langsung. Organisasi pembunuh itu sangat menguntungkan. Di kota Shanghai, mereka mendapatkan hampir 10 juta batu roh kelas menengah hanya dalam beberapa hari.
Bridge Forest Town lebih besar dari kota Laut Suci, jadi komisi yang mereka peroleh pasti tidak kurang dari kota Laut Suci. Lebih dari 10 juta batu roh kelas menengah setara dengan 7 hingga 8.000 kristal naga. Itu bisa memungkinkan setidaknya 2 setan aneh untuk naik ke tingkat 4 yang transenden. Jika mereka menghadapi misi untuk membunuh level 7 yang transenden, hadiahnya akan lebih mengerikan. Itu Raja Naga, kelompok DRAKONIDS, Ao Yao, dan yang lainnya mengangguk. Wang Xian mengeluarkan lempengan batu misi dan mencari lokasi untuk berburu binatang buas sehingga dia dapat meningkatkan kekuatannya secepat mungkin. Misi di kota Laut Suci jelas jauh lebih banyak dari 2 hari sebelumnya, terutama misi pengawalan. Wang Xian mengungkapkan ekspresi penasaran di wajahnya. Misi perak bintang 5 kawal karavan Hanlin ke kota Donghai dan terima persyaratan misi. Setidaknya kelompok tentara bayaran perak bintang 3. Misi emas bintang 1 mengawal kota Beihua di depan karavan Tianlan dan menerima persyaratan misi. Setidaknya kelompok tentara bayaran bintang perak bintang 4. Ketika saya memasuki kota lebih awal, saya melihat banyak pedagang datang ke kota Shanghai. Itu pasti karena pengepungan kota oleh para monster. Wang Xian berpikir sendiri. Setelah pengepungan kota oleh monster, bangkai binatang buas tertinggal di mana-mana. Bangkai-bangkai ini adalah kekayaan besar. Kota Laut Suci tidak bisa memakan begitu banyak mayat binatang buas. Oleh karena itu, akan ada pedagang yang akan datang untuk membelinya atau pedagang dari kota Laut Suci yang akan membelinya sebelum pergi ke tempat lain untuk menjualnya. Selain itu, setelah monster menyerang kota, hampir tidak ada binatang buas di sarang monster. Saat ini, memasuki sarang akan membuatku dengan mudah mendapatkan ramuan spiritual dalam jumlah besar. Wang Xian berpikir pada dirinya sendiri saat pandangannya tertuju pada sebuah misi. Misi emas bintang 4 mengawal tim pedagang kapal luar angkasa untuk menjembatani kota hutan. Karena urgensi waktu, mereka harus melewati Bridge Forest Beast Park. Misi untuk Bridge Forest Town. Wang Xian mengangkat alisnya. Misi emas bintang 4. Selanjutnya, ini adalah misi untuk menjembatani kota hutan. Mengapa saya tidak menerima misi ini dan melakukan perjalanan ke jembatan kota hutan juga? Wang Xian mengetuk meja di sampingnya dan berdiri. Ayo pergi ke kota Bridgewood bersama. Dia berkata langsung kepada kelompok Drakonid dan Ao Yao. Baiklah, Raja Naga. Semua orang menganggukkan kepala. Ayo pergi ke asosiasi perekrutan pertama. Misi pendamping tidak dapat diterima langsung di lempengan batu misi. Seseorang harus mendapatkan persetujuan dari karavan sebelum mereka dapat menerima misi tersebut. Hadiah misi bisa dinegosiasikan lagi. Wang Xian dan yang lainnya berjalan keluar dan langsung menuju ke lokasi Mercenary Association. Karena mereka telah tinggal di Istana Naga selama sehari, tiba-tiba ada lebih banyak orang di pintu masuk asosiasi tentara bayaran. Bahkan ada lebih banyak pedagang yang mengenakan pakaian mewah daripada para prajurit dari asosiasi tentara bayaran. Pengepungan kota oleh monster telah membuat banyak kelompok tentara bayaran menjadi kaya. Mereka bersiap untuk beristirahat selama beberapa waktu. Akibatnya, jumlah kelompok tentara bayaran yang menerima misi hanya setengah dari jumlah biasanya. Banyak kelompok pedagang bersiap untuk menyewa kelompok tentara bayaran yang kuat untuk pergi ke kota lain. Ada banyak kelompok pedagang berkumpul di pintu masuk. Beberapa kelompok pedagang bahkan mengangkat tanda dengan kata-kata misi tentara bayaran tertulis di atasnya. Wang Xian berjalan lurus ke dalam. Kelompok pedagang yang dapat mengeluarkan misi tingkat emas tidak akan berada di pintu masuk. Misi kelas emas bintang 4 mengharuskan seseorang untuk menghadapi binatang buas kelas 6 yang luar biasa setidaknya. Hadiah untuk misi itu sendiri adalah 6 juta batu roh kelas menengah. Tidak akan ada lebih dari 5 kelompok tentara bayaran yang dapat menerima misi semacam itu di kota Shanghai. Wang Xian memasuki aula asosiasi pemburu setan dan segera melihat karavan yang sangat menarik perhatian. Ada 5 pria parubaya dan muda yang mengenakan pakaian mewah. Ada papan nama di depan mereka dengan misi tertulis di atasnya. Banyak kelompok tentara bayaran hanya bisa pergi tanpa daya setelah meliriknya. Hadiahnya sangat murah hati, tetapi mereka tidak memenuhi syarat untuk menerima misi ini. Wang Xian melirik dan berjalan lurus. Tidak ada satupun kelompok tentara bayaran yang memenuhi persyaratan kami. Kita harus berangkat hari ini, atau bunga api akan mati. Di kota Laut Suci, tidak lebih dari 5 kelompok tentara bayaran yang dapat melewati Bridge Forest Beast Park. Ini akan merepotkan. Mengapa kita tidak mengundang kelompok tentara bayaran dengan harga tinggi? Sialan, bunga api yang hidup tidak bisa dimasukkan ke dalam cincin interspatial. Jika kita tidak dapat menemukan kelompok tentara bayaran, semua bunga api akan mati.
Anda harus tahu bahwa selama kami mengirim kembali bunga api, harganya akan jauh lebih tinggi. Dalam kelompok tentara bayaran pemburu iblis, dua pria parubaya sedang berdiskusi dengan alis berkerut. Mereka adalah kelompok usaha terbesar di kota hutan jembatan, kelompok usaha hutan jembatan. Kelompok bisnis mereka jelas merupakan kekuatan paling kuat di kota hutan jembatan. Kali ini, mereka menerima kabar sebelumnya bahwa pengepungan monster telah terjadi di kota Laut Suci, jadi mereka segera datang ke kota Laut Suci. Benar saja, kali ini mereka tidak kecewa. Mereka memperoleh sejumlah besar mayat binatang buas. Namun, yang paling mengejutkan mereka adalah mereka mendapatkan sekumpulan bunga api yang mengamuk. Raging Flame Flowers adalah ramuan roh kelas 4 yang luar biasa. Raging Flame Flowers adalah bahan penting untuk pil obat. Mereka sangat langka di kota hutan jembatan, dan bahkan sangat membutuhkan. Jika mereka bisa membawa bunga api yang mengamuk ini ke jembatan kota hutan, bunga api yang mengamuk ini akan bisa mendapatkan setidaknya 15 juta batu roh kelas menengah. Ini setara dengan keuntungan 2 tahun untuk kamar dagang. Namun, kelompok tentara bayaran orang pembawa sial itu tidak menyimpan bunga dengan sempurna saat mereka mengambilnya. Ini menyebabkan bunga api perlu digunakan sesegera mungkin. Karena karakteristik khusus bunga api, mereka akan mati dengan cepat jika dimasukkan ke dalam cincin interspatial. Oleh karena itu, mereka hanya dapat menggunakan metode transportasi yang asli. Selain itu, mereka harus mencapai kota hutan jembatan secepat mungkin. Rute terpendek antara kota Laut Suci dan kota hutan jembatan adalah melalui Taman Binatang Hutan Jembatan. Bridge Forest Beast Park adalah hutan besar yang meliputi area seluas 100 km. Karena Bridge Forest Beast Park terhubung ke pegunungan Donghua, itu adalah surga bagi binatang buas. Tanpa kekuatan transenden peringkat 5 atau 6, mustahil untuk melewati taman binatang. Dengan kekuatan mereka, akan sulit bagi mereka untuk melewatinya, jadi mereka harus menyewa kelompok tentara bayaran untuk mengawal mereka. Namun, kekuatan kota Laut Suci hampir sama dengan kota hutan jembatan, jadi sangat sulit untuk menyewa kelompok tentara bayaran di level ini. Sepanjang pagi, tidak ada kelompok tentara bayaran yang datang, atau mungkin mereka tidak cukup kuat. Ini membuat mereka sangat kesal, dan wajah mereka sangat jelek. Kami akan menaikkan komisi kelompok tentara bayaran. Jika tidak ada kelompok tentara bayaran yang setuju, kami akan menaikkan harganya lagi. Tuan muda, bagaimana menurutmu? Seorang pria parubaya mengerutkan kening dan bertanya kepada pemuda di sebelahnya. Berapa banyak keuntungan yang bisa kita dapatkan dari kumpulan bunga api mengamuk ini? Di antara kelima orang itu, satu-satunya pemuda mengerutkan kening dan bertanya. Tuan muda, keuntungannya sekitar 15 juta batu roh kelas menengah, yang merupakan keuntungan dari kamar dagang kami selama 2 tahun. Bunga api yang mengamuk terlalu berharga. Seorang pria parubaya di sebelahnya menjawab. Tingkatkan komisi sebesar 1 juta. Pria muda itu berkata dengan ekspresi yang tidak menyenangkan. Ya, Tuan muda. Pria parubaya itu mengangguk dan mengalihkan pandangannya ke sekeliling. Mengubah komisi akan memakan waktu beberapa jam. Mari kita sebarkan dulu di kamar dagang. Saya tidak percaya bahwa kelompok tentara bayaran itu tidak akan tergoda oleh sejumlah besar uang. Pria parubaya itu berkata, dia berdehem dan berkata, misi bintang 4 emas dari Asosiasi Bisnis Bridgewood akan ditingkatkan 1 juta batu roh kelas menengah lainnya. Kami menyambut para ahli dari Asosiasi Perekrutan untuk menerima misi tersebut. Jika semuanya berjalan lancar, kita akan dapat mencapai kota Bridgewood dalam 2 hari. Saat Wang Xian sedang berjalan, dia tiba-tiba mendengar suara seorang pria parubaya di depannya. Dia sedikit terkejut sebelum senyum muncul di wajahnya. Peningkatan langsung 1 juta batu roh kelas menengah bukanlah jumlah yang kecil. Peningkatan langsung 1 juta batu roh kelas menengah. Asosiasi Bisnis Bridgewood benar-benar kaya. Ini adalah misi tingkat emas bintang 4. Kita harus menghadapi binatang buas kelas 6 yang luar biasa. Itu bukan sesuatu yang bisa kami terima. Suara pria parubaya menyebabkan semua anggota asosiasi perekrutan terlihat kaget saat mereka berdiskusi dengan lembut. Kami akan mengambilnya. Wang Xian berjalan mendekat dan berkata kepada 5 orang di depannya dengan senyuman di wajahnya. Kelima orang itu sedikit tertegun saat mereka melihat ke arah Wang Xian. Ketika mereka melihat wajahnya, semua orang sedikit terkejut. Apakah kalian memiliki kemampuan? Pria muda di tengah mengangkat alisnya sedikit saat dia menilai Wang Xian. Akhirnya, tatapannya mendarat di dada pria parubaya itu. Ada ekspresi berbeda di wajahnya. Grup tentara bayaran bintang 2 emas. Panggil pemimpinmu. Pria muda itu berkata kepada Wang Xian.
Kau pemimpinnya. Apakah kamu bercanda? Kalian tidak memiliki kemampuan untuk menerima misi kami. Seorang pria parubaya menggelengkan kepalanya dengan geli. Sebuah kelompok tentara bayaran emas sangat kuat di kota Shanghai. Namun, dengan seorang pemuda sebagai pemimpin, mereka tidak percaya bahwa pihak lain memiliki kemampuan untuk menyeberangi taman binatang hutan jembatan. Jika kita tidak memiliki kualifikasi, tidak ada kelompok tentara bayaran lain di kota Shanghai yang memiliki kualifikasi. Wang Xian tersenyum tipis dan mengungkapkan kepercayaan diri yang kuat di wajahnya. Kalau begitu panggil pemimpin kelompok tentara bayaranmu untuk berbicara dengan kami. Kamu belum memiliki kualifikasi. Pria muda itu memandang Wang Xian dan berkata langsung dengan cemberut. Hei, pemimpin kelompok tentara bayaran Celestial Phoenix adalah pemimpin Wang. Seperti yang dikatakan pemimpin Wang, jika pemimpin Wang dan yang lainnya tidak memenuhi syarat untuk menjalankan misi Anda, seluruh kota Shanghai akan didiskualifikasi. Itu benar. Jika Kapten Wang tidak memenuhi syarat, Anda dapat kembali sendiri. Haha. Di sekitar mereka, beberapa anggota kelompok tentara bayaran melihat pemandangan ini dan tertawa terbahak-bahak. Pria muda itu dan yang lainnya sedikit terkejut. Mereka memandang Wang Xian dengan ekspresi terkejut dan mengerutkan kening. Kelompok tentara bayaran Celestial Phoenix, Wang Xian. Wang Xian mengulurkan tangannya dan berkata kepada mereka berlima. Kelompok mercenari Phoenix Abadi. Mereka berlima memiliki perubahan ekspresi. Meskipun mereka baru berada di kota Laut Suci selama sehari, mereka telah mendengar nama kelompok tentara bayaran Immortal Phoenix. Hancurkan kelompok tentara bayaran Laut Ilusi dan kelompok tentara bayaran Knife Scar. Raja saat ini dari kelompok tentara bayaran di kota Laut Suci adalah kelompok tentara bayaran yang diciptakan oleh seorang jenius, kelompok tentara bayaran Immortal Phoenix. Halo, Kapten Wang. Dengan kelompok tentara bayaran Immortal Phoenix yang mengawal kami bisa tenang. Dengan imbalan 6 juta batu roh kelas menengah dan 1 juta batu roh kelas menengah dari kelompok tentara bayaran, kami akan segera berangkat jika Kapten Wang setuju. Seorang pria parubaya berkata dengan tergesa-gesa sambil menilai Wang Xian dengan takjub. Baiklah, kami telah menerima misinya. Kalian bisa mengonfirmasinya. Wang Xian mengangguk. Baiklah, Kapten Wang. Kami sedang terburu-buru. Setelah misi selesai, kami akan memberimu semua komisi. Pria parubaya itu berkata kepada Wang Xian. Baiklah, ayo pergi. Wang Xian mengangguk dan berkata langsung kepada mereka. Baiklah, aku ingin tahu apakah pemimpin Wang memiliki hal lain untuk dipersiapkan. Pria parubaya itu terus bertanya. Sudah siap, ayo pergi. Wang Xian berkata sambil tersenyum. Komandan Wang, kami memiliki total 25 orang dan 5 gerbong. Karena mendesaknya waktu, kita harus menyeberangi Bridge Forest Beast Park. The Bridge Forest Beast Park adalah area yang sangat berbahaya. Jika kita melewatinya secara langsung, ada kemungkinan besar untuk bertemu dengan binatang buas supernatural tingkat 6. Jika kita tidak beruntung, kita bahkan mungkin bertemu dengan binatang buas tingkat 7 supernatural. Seorang pria parubaya dari Asosiasi Bisnis Hutan Jembatan berkata kepada Wang Xian setelah keluar dari Asosiasi Ketenagakerjaan. Wang Xian menganggukkan kepalanya perlahan. Jangan khawatir, serahkan masalah keamanan kepada kami. Saya jamin kami akan mengirim kalian semua ke jembatan kota hutan dengan aman. Dia berkata dengan percaya diri. Dengan kekuatan Wang Xian dan yang lainnya saat ini, mereka bahkan bisa menghadapi monster supernatural tingkat 8, apalagi monster supernatural level 6. Itu bagus. Pria parubaya itu mengangguk dan rombongan datang ke sebuah restoran. Di depan restoran, 5 gerbong sudah disiapkan. Rombongan sudah bersiap-siap di gerbong. Saudara Feng, apakah Anda sudah menyewa kelompok tentara bayaran? Seorang wanita di tengah turun dari gerbong yang sangat mewah dan berkata kepada pria parubaya itu. Kami telah menemukan mereka. Ayo segera berangkat. Pria muda itu mengangguk dan berkata. Kamu sudah menemukan mereka. Itu hebat. Kata Lady dengan senyum di wajahnya. Dia memandang Wang Xian dan yang lainnya dan melihat sedikit perbedaan pada Wang Xian. Tidak mungkin mereka, kan? Iya, mereka sangat terkenal di kota Shanghai. Mereka dikenal sebagai kelompok tentara bayaran nomor 1. Seharusnya tidak ada masalah. Pria muda itu mengangguk. Seharusnya tidak ada masalah. Kami sedang melewati Bridge Forest Beast Park. Gadis itu sedikit cemberut. Reputasi itu memang layak. Seharusnya tidak ada masalah dengan kelompok tentara bayaran ini. Pria muda itu juga berkata dengan tidak pasti. Dia tidak berani membayangkan bahwa pemuda seperti itu sebenarnya adalah pemimpin kelompok tentara bayaran terkuat di kota Laut Suci. Tuan muda, kami akan berangkat. Kita harus cepat.
Pada saat ini, suara seorang pria paruh baya terdengar. Baiklah, ayo pergi. Pria muda itu mengangguk dan menaiki kereta gadis itu. Pemimpin Wang, terima kasih atas masalahmu. Seorang pria paruh baya berkata kepada Wang Xian. Jangan khawatir, ayo berangkat. Wang Xian mengangguk dan berkata kepadanya. Baiklah, kereta berangkat dari gerbang barat dan menuju keluar. Wang Xian, Ao Jian, dan yang lainnya duduk di depan dan belakang serta di gerbong tengah. Mereka tampak santai. Kapten Wang, kami telah meninggalkan kota. Apakah kami membutuhkan anggota Anda untuk berjaga di depan kami? Setelah meninggalkan kota Shanghai, mereka memasuki alam liar. Tidak ada zona aman di alam liar. Bahkan jika itu adalah jalan yang sering dilalui orang, jika mereka tidak beruntung, mereka mungkin akan bertemu dengan binatang buas yang berada di level 8 atau 9 yang luar biasa. Karena itu, begitu mereka keluar kota, kelompok tentara bayaran harus waspada. Setelah mereka keluar dari kota Shanghai, seorang pria parubaya dari kamar dagang Qiuling mengerutkan kening dan bertanya pada Wang Xian. Semuanya, tolong yakinlah, kami akan menjamin bahwa setiap orang akan memasuki kota Qiuling dengan aman dan mengawal mereka. Kami memiliki pengaturan kami sendiri. Wang Xian berkata dengan percaya diri. Ao Yao dan yang lainnya sudah bersiaga di sekitarnya. Mereka akan dapat bereaksi tepat waktu jika mereka menghadapi bahaya. Selain itu, jika ada binatang buas di sekitarnya, Ao Yao dan yang lainnya akan dapat mengatasinya dengan mudah. Mereka hanya akan berada dalam bahaya jika mereka bertemu dengan binatang buas tingkat 9 yang luar biasa itu. Selama Komandan Wang mengerti, pria parubaya itu mengerutkan kening saat mendengar kata-kata Wang Xian. Ekspresinya tidak terlihat terlalu bagus. Namun, dia tidak bisa berkata apa-apa. Bagaimanapun, dia harus mengandalkan perlindungan pihak lain. Dia bertukar pandang dengan 4 pria paruh baya lainnya. Ekspresi mereka tidak terlihat terlalu bagus. Perasaan Wang Xian membuat mereka merasa bahwa mereka tidak dapat diandalkan. Kereta kuda melaju dengan kecepatan tinggi. Kuda itu adalah seekor kuda jantan dengan tubuh kekar yang tingginya setidaknya 3 meter. Kekuatan kuda jantan telah mencapai tingkat keabadian dan dewa di bumi. Itu bisa berjalan selama 2 hari 2 malam. Kereta kuda melaju dengan kecepatan tinggi dan tidak menemui binatang buas di sepanjang jalan. Harus dikatakan bahwa Ao Yao dan yang lainnya telah membasmi semua binatang buas di depan mereka. Keberuntungan kami sangat bagus. Kami sebenarnya tidak menemukan binatang buas di sepanjang jalan. Setelah menempuh perjalanan selama 5 jam, keempat pria parubaya itu saling memandang dan berkata dengan heran. The Bridge Forest Beast Park ada di depan. Mari kita berhenti dan makan sebelum menyerbu melalui Bridge Forest Beast Park dalam sekali jalan. Ketika mereka sampai di depan hutan, seorang pria parubaya berkata kepada Wang Xian dan yang lainnya. Tentu, Wang Xian berkata dengan acuh tak acuh. 5 gerbong berhenti dan semua orang mengeluarkan makanan mereka. Dengan cincin interspatial, makanan sangat mudah dibawa oleh pembangkit tenaga listrik di benua supranatural. The Bridge Forest Beast Park tepat di depan kita. Ada banyak bahaya di sana. Kita harus lebih waspada. Pemuda itu turun dari kereta dan berkata kepada pemuda di sampingnya. Dengan saudara Feng di sekitar, aku tidak takut pada apapun. Gadis itu berkata kepada pemuda itu dengan senyum cerah. Jangan khawatir, aku di sini. Pria muda itu mengangguk dengan bangga dan menatap Wang Xian dan yang lainnya. Taman Binatang Hutan Jembatan. Wang Xian melihat lokasi di depannya. Setiap pohon tingginya beberapa ratus meter dan cabang serta daunnya sangat subur. Saat itu sore dan hanya ada beberapa sinar cahaya di dalamnya. Komandan Wang, bukanlah pilihan bijak untuk tinggal di Taman Binatang Qiulin. Kita harus keluar dari sini sekaligus. Besok malam, kita bisa melewati seluruh Qiulin Beast Park. Selama periode ini, saya berharap Komandan Wang dan kalian semua dapat bergembira. Seorang pria parubaya berjalan ke sisi Wang Xian dan berkata dengan sungguh-sungguh. Kamu bisa beristirahat di kereta. Serahkan sisanya pada kami. Wang Xian berkata dengan acuh tak acuh. Baiklah, kalau begitu kita serahkan pada Kapten Wang. Pria parubaya itu mengangguk dan menatap Wang Xian. Dia ingin mengatakan sesuatu tetapi tidak mengatakannya dengan keras. Ayo pergi. Setelah lebih dari 10 menit, rombongan berangkat lagi dan memasuki Bridge Forest Beast Park yang seperti jurang. Ada sejenis rumput hitam yang tumbuh di dasar Bridge Forest Beast Park. Itu terlihat sedikit aneh. Kedalaman gulma itu bahkan sedalam 1 meter. Karena itu juga kelompok tentara bayaran yang kekurangan kekuatan pasti tidak akan berani melangkah ke Bridge Forest Beast Park. Komandan Wang, tidakkah kamu ingin membiarkan anak buahmu menjaga sekeliling?
Ini bukan tanah datar. Setelah memasuki Bridge Forest Beast Park, beberapa pria parubaya melihat Wang Xian dan yang lainnya masih berdiri di atas kereta kuda. Mereka bertanya dengan ekspresi jelek. Mata mereka dingin. Jika mereka mengatakan bahwa mereka tidak memasuki Bridge Forest Beast Park dan sangat ceroboh, mereka tidak akan bisa mengatakan apa-apa. Namun, jika mereka masih begitu ceroboh setelah memasuki Bridge Forest Beast Park, mereka akan mendekati kematian. Sekali waktu, kelompok tentara bayaran emas musnah di Bridge Forest Beast Park. Kelompok tentara bayaran emas itu memiliki kekuatan 3 Transcendent level 6, tetapi mereka masih musnah. Sekarang, mereka benar-benar berani ceroboh. Mereka hanya mengejar kematian. Ini sulit bagi mereka untuk bertahan. Tidak peduli betapa hebatnya Anda di kota Laut Suci, Anda tidak bisa begitu ceroboh, bukan? Bagaimana kelompok tentara bayaran yang ceroboh bisa bertahan sampai sekarang? Anda mencari kematian, kami tidak ingin mati. Di Taman Binatang Qiulin yang gelap dan suram, 4 pria parubaya menatap Wang Xian dengan ekspresi sedikit malu. Setelah memasuki Qiulin Beast Park, kelompok tentara bayaran Celestial Phoenix masih belum memberikan peringatan apapun di sekitar mereka. Mereka tidak bisa duduk diam lagi. Ini menyangkut hidup mereka. Wang Xian melihat ekspresi mereka dan sedikit mengernyit. Dia berdiri dari kereta dan berkata, "Jangan khawatir, semuanya. Kami memiliki metode peringatan kami sendiri. Tidak akan ada masalah." Metode pengawasan. Metode pengawasan seperti apa yang kalian miliki sambil duduk di atas kuda? Beberapa pria parubaya melirik Wang Xian dan yang lainnya dengan ekspresi tidak senang. Semuanya duduk di gerbong. Metode pengawasan seperti apa yang mungkin ada? Apa yang salah? Pada saat ini, pemuda dari gerbong pusat keluar dari gerbong dan menatap keempat pria parubaya itu dengan ekspresi bingung. "Tuan muda, kami memasuki taman binatang di hutan jembatan dan berharap mereka akan menyewa tim untuk mengirim orang untuk menjaga lingkungan. Namun, mereka mengatakan bahwa mereka memiliki cara untuk melakukannya. Kami sedikit khawatir." Keempat pria parubaya itu berkata dengan tergesa-gesa. "Komandan Wang, kita akan menyeberangi taman binatang di hutan jembatan. Kami tidak bercanda. Jika kita tidak waspada, bagaimana jika seekor binatang buas tiba-tiba muncul di depan kita? Bagaimana jika itu memakan kita dan menghancurkan tumbuhan spiritual kita?" Wajah pemuda itu langsung berubah jelek. Dia berbicara langsung kepada Wang Xian dengan sangat tidak puas. "Karena kami, kelompok tentara bayaran Celestial Phoenix, telah menerima misimu, kami dapat menjamin bahwa kami akan menyelesaikannya. Kami telah menyiapkan perimeter di sekitar area tersebut. Semuanya, pergilah dengan damai." Wang Xian meyakinkan mereka sekali lagi. Dengan Ao Yao dan yang lainnya, keselamatan mereka benar-benar di luar imajinasi mereka. Namun, dia tidak bisa membiarkan Ao Yao dan yang lainnya terungkap. "Jangan khawatir, bagaimana kita bisa merasa nyaman? Ini adalah taman binatang hutan jembatan, dan ini menyangkut kehidupan kita semua. Bagaimana kita bisa merasa nyaman? Sebagai kelompok tentara bayaran emas, apakah kamu tidak tahu bagaimana menjalankan misi di alam liar?" Pria muda itu mengamati sekelilingnya dengan ekspresi yang tidak menyenangkan. "Hei, hidup kita sangat berharga. Kelompok tentara bayaran Anda sebaiknya lebih serius. Jika tidak, kami akan mengajukan keluhan terhadap Anda saat kami tiba." Kepala seorang gadis keluar dari kereta dan berkata kepada Wang Xian dengan marah. Wang Xian mengerutkan kening dan menunjuk ke Ao Jian dan yang lainnya. "Dua di depan, dua di belakang." Ya, keempat Golden Swordfish segera turun dari kereta dan menyebar. "Ayo pergi." Wang Xian berkata kepada keempat pria parubaya itu tanpa ekspresi. "Sikap apa?" Pemuda itu sedikit tidak puas dengan sikap Wang Xian saat dia berkata dengan dingin. "Ayo pergi." Keempat pria parubaya saling memandang dan mengangguk. Mereka tidak ingin terlibat konflik dengan kelompok tentara bayaran. Jika mereka benar-benar terlibat konflik, itu tidak akan bermanfaat bagi mereka. Gerbong terus bergerak maju. Segera, malam tiba. Seluruh area menjadi gelap dan dipenuhi kelembapan. Namun, kegelapan tidak banyak mempengaruhi orang luar biasa. Mereka terus bergerak maju. Mengaum, mengaum, mengaum. Tiba-tiba, raungan datang dari depan. Ekspresi keempat pria parubaya itu berubah drastis. "Oh tidak, itu adalah raungan binatang buas yang kuat. Hentikan sekarang juga." Wang Xian mengalihkan pandangannya. Kilatan aneh melintas di matanya. "Lanjutkan ke depan. Tidak akan ada masalah. Kapten Wang, lebih baik aman daripada menyesal. Saya harus merepotkan Anda untuk mengirim orang-orang Anda untuk menyelidiki." Beberapa pria parubaya berkata kepada Wang Xian dengan ekspresi tidak senang. "Baiklah,
Wang Xian menganggukkan kepalanya dengan lemah. Dia duduk di kereta dan tidak bergerak. Ketika pria parubaya melihat bahwa Wang Xian tidak tergerak, mereka saling memandang dengan sedikit kedinginan di mata mereka. Namun, raungan binatang buas segera menghilang. Setelah beberapa menit stagnasi, gerbong terus bergerak maju. Di tengah jalan, tidak ada penghalang dan tidak ada binatang buas yang mengganggu mereka. Ini membuat keempat pria parubaya itu menghela nafas lega. Mereka berpikir bahwa mereka benar-benar beruntung. Setelah itu, mereka melirik Wang Xian dan yang lainnya dengan ketidaksenangan. Kami akan menyeberangi Bridge Forest Beast Park. Kami sangat beruntung. Seorang pria parubaya berkata dengan keras dengan senyum di wajahnya. Dalam waktu kurang dari 10 menit, mereka keluar dari hutan besar itu. Di luar ada hamparan tanah kuning. Mereka pada dasarnya aman setelah tiba di sini. Gerbong berhenti selama lebih dari 10 menit sebelum melanjutkan perjalanan. 4 jam kemudian, tembok kota muncul di depan mata semua orang. Bridge Forest Town mirip dengan kota Laut Suci, dan keduanya merupakan kota penting. Kita di sini, akhirnya kita di sini, haha. Ayo pergi, aku akan mentraktir kalian semua makan enak malam ini. Wajah semua orang dipenuhi dengan kegembiraan. Pemuda itu pun keluar dari gerbong dan berdiri di atasnya sambil tertawa terbahak-bahak. Tuan muda, Presiden sedang menunggu kita di gerbang timur. Panen kita kali ini sangat besar. Seorang pria parubaya berkata dengan penuh semangat. Haha, itu benar. Pria muda itu juga sangat bangga. Kali ini, ayahnya pasti akan menghadiahinya dengan baik. Ayo pergi ke kota. Saat itu sudah sekitar jam 7 malam. Beberapa kelompok tentara bayaran kembali dari luar. Ketika mereka melihat kereta kuda kamar dagang hutan jembatan Wang Xian, mereka segera pergi. Wang Xian juga penuh senyum. Meski perjalanannya sedikit tidak menyenangkan, mereka tiba dengan sukses. Dengan 7 juta batu roh kelas menengah di tangan, pengawalan ini sangat berharga. Selain itu, Ao Yao dan yang lainnya juga telah membunuh binatang buas kelas 7 yang luar biasa di tengah jalan. Haha, Feng Er, tidak buruk sama sekali. Kamu telah melakukannya dengan baik. Pada saat ini, suara riang terdengar. Seorang pria parubaya kekar mengenakan jubah putih panjang berjalan dengan senyum di wajahnya. Di belakangnya ada lebih dari 10 tetua parubaya. Ayah, hehe, keberuntungan kita tidak buruk kali ini. Pemuda itu berjalan turun dari gerbong dengan wajah penuh senyuman dan berkata sambil tersenyum. Haha, keberuntungan juga merupakan bagian dari kekuatan. Pria parubaya itu berkata sambil tertawa keras. Tuan muda Feng, ayo pindahkan bunga api yang mengamuk untuk mencegah mereka mati. Seorang penatua berkata sambil tersenyum dan melambai pada orang-orang di belakangnya. Oke, lihat dan lihat apakah ada yang mati. Pria muda itu berkata sambil tersenyum. Oke, Tuan muda Feng. Orang tua itu berjalan ke kereta dan membuka kotak demi kotak. Hah, namun, segera, wajah lelaki tua itu menjadi gelap. Hong tua, apa yang terjadi? Pria parubaya itu melihat wajah pria tua itu tidak baik, jadi dia mengerutkan kening dan bertanya, apakah ada masalah dengan bunga api? Pak, pria tua itu perlahan mengangguk dan membuka kotak lain. Lebih dari setengahnya mati. Apa, lebih dari setengahnya mati? Ketika pemuda itu mendengar kata-kata lelaki tua itu, wajahnya langsung berubah menjadi jelek, dan dia buru-buru berlari. Bagaimana banyak dari mereka mati? Pemuda itu melihat bahwa banyak dari bunga api yang telah diawetkan di dalam kotak tidak lagi memiliki api pada mereka, yang berarti mereka sudah mati. Bunga api bernilai sekitar 15 juta batu roh kelas menengah, dan sisa 60 juta batu roh kelas menengah sudah dianggap cukup baik. Selain itu, komisi untuk misi ini adalah 7 juta batu roh kelas menengah. Ini menyebabkan ekspresi pemuda itu berubah drastis. Bunga api itu sendiri sangat sulit dilestarikan. Tidak dapat dihindari bahwa lebih dari setengahnya akan mati. Pria tua itu memandangi bunga-bunga yang menyala satu persatu dan ekspresinya berubah menjadi jelek. Jika bunga yang menyala ini tidak mati, asosiasi bisnis Bridge Forest pasti akan mendapat untung besar. Jika beberapa dari mereka mati, biarlah. Seharusnya masih ada untung. Pria parubaya itu berkata dengan sakit hati. Semuanya, bisakah kita menyelesaikan komisi untuk kelompok tentara bayaran kita terlebih dahulu? Wang Xian memperhatikan saat mereka berbicara. Tidak ada yang datang untuk membicarakan komisi dengan mereka. Dia berjalan langsung ke 4 pria parubaya dan bertanya langsung. Komisi. Keempat pria parubaya itu tidak terlihat terlalu baik saat melihat kematian bunga api yang berkobar. Kematian bunga nyala api berarti semua hadiah mereka hilang.
Melihat Wang Xian datang untuk meminta komisi, pria parubaya itu berjalan menuju pemuda dengan wajah cemberut. Tuan muda, anggota kelompok tentara bayaran meminta komisi. Komisi. Pemuda itu, yang sudah sangat malu, terlihat lebih buruk lagi. Bawa saja mereka ke kelompok tentara bayaran untuk mengklaim komisi mereka. Kelompok tentara bayaran hanya memiliki komisi 6 juta batu roh kelas menengah. Mereka masih kurang 1 juta. Wang Xian berjalan mendekat dengan senyum di wajahnya dan berkata kepada pemuda itu. Komisi 7 juta batu roh kelas menengah. Pria parubaya di sampingnya mengerutkan kening dan bertanya. Itu benar, komisi 6 juta batu roh kelas menengah dinaikkan menjadi 7 juta setelah melintasi Bridge Forest Beast Park. Mereka mengerti dengan sangat baik. Wang Xian mengangguk dan berkata, kami mengerti, tapi apa yang dilakukan asosiasi perekrutan Anda selama ini? Pria muda itu mengertakkan gigi dan berkata dengan dingin kepada Wang Xian, sepanjang jalan, kalian bahkan tidak mengawasi. Jika bukan karena keberuntungan kita, bagaimana kita bisa menyeberangi Bridge Forest Beast Park? Itu benar, misi Anda kali ini tidak berbeda dengan mengambil uang. Kalian tidak menemukan binatang buas di sepanjang jalan dan mendapatkan 6 juta batu roh kelas menengah secara gratis. Puas. Ketika pria parubaya itu mendengar perkataan pemuda itu, dia langsung berkata dengan dingin. Aku benar-benar iri pada kalian. Kami bekerja keras dan tidak mendapatkan apa-apa, namun kalian mengambil 6 juta batu roh kelas menengah secara gratis. Pria parubaya lainnya juga berkata dengan sedikit ejekan. Apa yang sedang terjadi? Pria parubaya itu melihat kata-kata putranya dan dua karyawan lainnya dan bertanya kepada pemuda itu. Pria muda itu segera memberitahu pria parubaya itu detail misinya. Pria parubaya itu mengangkat alisnya dan menatap Wang Xian yang ada di sampingnya. Anak muda, jangan terlalu serakah jika kamu belum melakukan apapun. Pergi dan dapatkan komisi 6 juta dari asosiasi perekrutan. Apakah ini berarti Anda tidak berniat membayar komisi 1 juta yang tersisa? Ketika Wang Xian mendengar kata-kata mereka, matanya langsung menjadi dingin. Rasa dingin yang samar keluar dari tubuhnya. Tidak ada orang yang membayar komisi 1 juta sejak awal. Mengapa saya tidak membayarnya? Sudut mulut pria parubaya itu sedikit melengkung. Dia merasakan aura dari Wang Xian dan berkata dengan sarkasme. Uang dari kelompok tentara bayaran Celestial Phoenix kami bukanlah sesuatu yang serakah. Saya peringatkan kalian, jangan lakukan hal bodoh. Tatapan Wang Xian menjadi dingin dan sedikit niat membunuh melintas di matanya. Karena kami telah menyelesaikan misi, kalian semua harus memberi kami hadiah yang dijanjikan. Misi ini sepertinya sangat mudah, tapi ini karena Ao Yao dan yang lainnya. Orang harus tahu bahwa mereka telah bertemu dengan binatang buas tingkat ke-7 supernatural kali ini. Jika itu adalah kelompok tentara bayaran emas lainnya, mereka mungkin telah gagal dalam misi ini. Namun, kemungkinan mereka semua mati sangat tinggi. Sekarang, mereka benar-benar berani mengambil 1 juta batu roh kelas menengah. Ini bukanlah sesuatu yang bisa ditoleransi oleh Wang Xian. Meskipun mereka tidak mengetahui bahaya di sepanjang jalan, ini bukanlah alasan mengapa mereka tidak memberi mereka komisi. Ada apa, nak? Anda tidak puas dengan komisi 6 juta? Lagi nggak? Pria parubaya itu menatap Wang Xian dengan tatapan yang sangat kuat. Kemudian, asosiasi bisnis jembatanmu akan membuat musuh dari kami, kelompok tentara bayaran Celestial Phoenix. 1 juta batu roh kelas menengah tidak layak menyinggung kelompok tentara bayaran emas. Wang Xian berkata dengan dingin. Haha, nak, apakah kamu mengancam kami? Pria parubaya itu tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Dia menatap Wang Xian dengan ekspresi dingin dan sedikit rasa dingin muncul di matanya. Nak, kenapa kamu tidak melihat wilayah siapa ini? Beraninya Anda mengancam asosiasi bisnis BRIDGEFOREST kami. Ini adalah wilayah kamar dagang Bridgewood kami. 6 juta komisi sudah menjadi pujian bagi Anda semua. Kami seharusnya tidak memberikan 1 sen pun kepada kelompok tentara bayaran sampah seperti Anda. Sialan, kami tidak melakukan apa-apa dan mengambil 6 juta tanpa hasil. Pria muda itu berkata dengan jijik. Jika dia tidak memberikan 6 juta kepada kelompok tentara bayaran, dia tidak akan mau memberikannya kepada mereka. Baiklah, baiklah. Wang Xian menyipitkan matanya sedikit. Mari kita tunggu dan lihat nanti. Aku akan membuat kalian semua menyesali 1 juta ini. Nak, aku memperingatkanmu. Jangan menyemburkan omong kosong. Asosiasi perekrutan emas sangat kuat, tetapi kami, asosiasi bisnis Bridgewood, tidak menganggap mereka serius. Pria tua di sampingnya berkata dengan dingin. Presiden Lin, apa yang terjadi? Pada saat ini,
sekelompok tentara bayaran masuk dari pintu masuk. Lebih dari 20 orang berlumuran darah, dan mereka dipenuhi dengan aura pembunuh dan kepercayaan diri yang kuat. Tidak apa, sekelompok tentara bayaran dari kota Shanghai serakah untuk balas dendam lagi. Pria parubaya itu berkata kepada pria tua yang masuk dengan senyum tipis di wajahnya. Kelompok tentara bayaran dari kota Shanghai berani mencari masalah dengan kita. Apakah mereka mencari kematian? Pria tua itu berjalan dengan langkah besar. Dia berdiri di depan Wang Xian dan yang lainnya dan menatapnya dengan tatapan mendominasi. Kelompok tentara bayaran emas tampaknya cukup kuat. Namun, kalian masih belum pada tahap di mana kalian bisa bertindak kurang ajar di sini. Hati-hati, kamu tidak akan bisa meninggalkan kota Qiaolin. Wang Xian menatap lelaki tua yang mendominasi itu dan mengalihkan pandangannya ke orang-orang dari asosiasi bisnis Qiaolin. Sedikit rasa dingin muncul di matanya. Tiba-tiba, Wang Xian menunjukkan senyum tipis di wajahnya. Aku tidak tahu apakah kamu tahu tentang Duri Naga. Duri Naga telah tiba di kota hutan jembatanmu. Duri Naga dan Duri Guk-Guk apa? Nak, jika kamu masih berani membuat masalah di sini, aku akan membuatmu menyesal. Presiden Lin dari Asosiasi Bisnis BRI DGEFOREST berkata dengan dingin. Hehe, tidak masalah jika kamu tidak mengetahuinya. Anda akan mengetahuinya malam ini. Wang Xian tersenyum sambil berbalik dan berjalan menuju pusat kota. Huff. Orang-orang itu tidak tahu apa yang baik untuk mereka. Mereka mendapatkan 6 juta secara cuma-cuma. Pria muda itu memandangi sosok Wang Xian dan yang lainnya dengan ekspresi malu. Baiklah, mari kita kembali. Tidak ada yang perlu ditakutkan untuk kelompok tentara bayaran dari kota Shanghai. Mereka seharusnya tahu apa yang harus dilakukan setelah mereka mengetahui kekuatan kita. Pria parubaya itu menepuk pundak pemuda itu dan berkata dengan acuh tak acuh. Asosiasi Bisnis Hutan Jembatan adalah asosiasi bisnis terbesar di kota hutan jembatan. Itu adalah asosiasi bisnis paling kuat di seluruh kota. Wali kota Bridge Forest Town adalah seorang ahli di tingkat transenden peringkat 8. Kekuatannya setara dengan pendiri asosiasi pengusaha hutan jembatan. Selain itu, wali kota-kota hutan jembatan memiliki hubungan yang sangat baik dengan asosiasi pengusaha hutan jembatan. Dengan latar belakang seperti itu, asosiasi pengusaha hutan jembatan tidak takut pada siapapun di kota hutan jembatan. Nilai baik dan jahat telah mencapai negatif 300. Sepertinya mereka telah membunuh banyak orang. Wilayahmu. Hehe, malam ini, kegelapan telah tiba. Panggil semua mata-mata paku naga di kota Qiaoling. Siapkan mereka malam ini. Wang Xian berjalan menuju lokasi asosiasi pemburu iblis di kota Qiaoling dan berkata kepada Long Yi yang mengikutinya dengan tatapan dingin. Itu Raja Naga. Long Yi menganggukkan kepalanya dengan hormat. Asosiasi Bisnis Qiaoling. Wang Xian menyipitkan matanya sedikit. Sedikit rasa dingin melintas di matanya. Ini adalah pertama kalinya kelompok tentara bayaran Celestial Phoenix menerima misi pengawalan. Namun, mereka tidak menyangka akan ditolak oleh seseorang. Selain itu, mereka sangat sombong. Wilayah mereka, wajah Wang Xian menjadi dingin dan sudut mulutnya sedikit melengkung. Long Qi baru saja akan memasuki kota jembatan hutan. Dia akan menggunakan asosiasi bisnis Bridge Forest untuk bergerak dan mengguncang seluruh kota. Dia turun ke kota jembatan hutan dengan cara yang tak terkalahkan. Senyum dingin muncul di wajah Wang Xian. Dia pergi ke asosiasi perekrutan dan menerima hadiah untuk misi ini. 6 juta batu roh kelas menengah. Meskipun itu bukan jumlah yang kecil, dia masih sedikit tidak senang. Ini bukan masalah batu roh, tapi masalah sikap mereka. Setelah menerima hadiah, Wang Xian menemukan sebuah restoran dan duduk. Dia memesan meja yang penuh dengan hidangan. Saya mendengar bahwa ada pengepungan monster di kota Shanghai. Banyak kelompok tentara bayaran telah menghasilkan banyak uang kali ini. Bahaya dan peluang hidup berdampingan. Skala pengepungan monster kali ini tidak terlalu besar. Kota Shanghai berhasil mempertahankannya dengan mudah. Alasan utamanya adalah wali kota-kota Shanghai relatif kuat. Dia adalah ahli terkemuka di tingkat 9 yang transenden. Saya mendengar dari seorang teman bahwa kota Shanghai cukup kacau akhir-akhir ini. Tampaknya karena organisasi pembunuh. Organisasi pembunuh itu sangat kuat. Brengsek, kalau saja saya punya uang, saya akan menyewa seorang pembunuh untuk menghancurkan kamar dagang Bridgewood. Kamar dagang mereka memonopoli pasokan makanan di kota Bridgewood. Akibatnya, banyak orang bahkan tidak bisa makan. Kamar dagang Bridgewood terlalu haus darah. Apalagi wali kota tidak mempedulikannya. Brengsek. Saat Wang Xian sedang makan, beberapa suara diskusi datang dari samping.
Wang Xian menyipitkan matanya sedikit dan makan beberapa makanan sebelum berjalan keluar. Di pusat kota Qiaolin, ada 4 bengkel pil dan senjata besar, bengkel pil hidup dan mati, bengkel penempaan barang suci, Dewa Phoenix, dan bengkel pil dan senjata Qiaolin. Namun, bengkel Phoenix Immortal pil dan senjata benar-benar kosong. Tidak ada seniman bela diri yang masuk. Jelas, mereka telah mengalami pukulan besar. Raja Naga, orang-orang telah dipanggil. Tidak lama kemudian, Long Yi berjalan mendekat dan berbisik padanya. Wang Xian mengangguk dan menemukan tempat rahasia untuk mengembangkan 10 dari mereka menjadi manusia naga satu persatu. Mereka akan menerima bonus bulanan tetap yang cukup untuk bertahan hidup. Saat itu larut malam, Wang Xian tinggal di sebuah restoran di pusat kota Qiaolin. Ketika dia membuka jendela, dia bisa melihat sebuah rumah besar di kejauhan. Itu adalah rumah keluarga Lin dari Asosiasi Bisnis Qiaolin. Di kota Qiaolin, pengaruh keluarga Lin tak tertandingi. Di malam hari, keluarga Lin terang benderang. Samar-samar orang bisa melihat ada penjaga yang berpatroli di dalam. Di tengah, ada formasi susunan di garis pandang Wang Xian. Itu adalah formasi susunan 7 tingkat yang luar biasa. Sebuah keluarga yang bisa menghasilkan formasi susunan seperti itu jelas tidak sederhana. Menurut pemahaman Wang Xian di malam hari, kekuatan asosiasi bisnis Bridgewood agak di luar dugaannya. Sebagai kekuatan terbesar kota Bridgewood, keluarga Lin memiliki 1 tingkat 8 yang luar biasa dan 2 tingkat 7 yang luar biasa. 6 orang luar biasa tingkat 6 dan lebih dari selusin orang luar biasa tingkat 5. Kekuatan ini benar-benar menghancurkan semua keluarga di kota Shanghai. Ini juga alasan mengapa Asosiasi Bisnis BRI DGEFOREST sama sekali tidak menempatkan Wang Xian dan kelompok tentara bayaran emas lainnya di mata mereka malam ini. Kamu akan membayar harga yang mahal. Wang Xian membuka jendela dan melihat ke rumah keluarga Lin dengan binar di matanya. Ao Yao memimpin semua iblis aneh dan bergegas. Aku ingin tahu apakah aku bisa membunuh semua pembangkit tenaga dari Asosiasi Bisnis BRI DGEFOREST. Wang Xian bergumam sambil berdiri di sana dan menunggu dengan tenang. Mengaum, ada seorang pembunuh. Tidak banyak orang di jalanan kota Qiaolin di pagi hari. Bahkan di pusat kota, tidak banyak orang yang tersisa. Namun, pada saat ini, raungan keras terdengar dari kediaman keluarga Lin. Apa yang sedang terjadi? Apa yang telah terjadi? Itu suara Tuan Tua Lin. Cepat, cepat, ada pembunuh. Tidak bagus, Presiden Lin telah terbunuh. Ya Tuhan. Ada seorang pembunuh, ada seorang pembunuh. Setelah itu, suara kacau datang dari rumah keluarga Lin. Cahaya langsung menerangi seluruh rumah keluarga Lin. Di tengah malam, raungan keras itu menyebar ke separuh kota Qiaolin, membuat semua orang yang sedang tidur sedikit terkejut. Setelah itu, kamar-kamar di sekitarnya menyala satu persatu, dan mereka semua melihat ke arah rumah keluarga Lin dengan wajah penuh keterkejutan. Apa yang telah terjadi? Sepertinya suara itu berasal dari rumah keluarga Lin. Ada pembunuh. Mungkinkah ada pembunuh yang membunuh anggota keluarga Lin? Tidak mungkin, kan? Mungkinkah itu seorang pembunuh dari arus bawah? Tapi siapa yang punya begitu banyak uang untuk menyewa seorang pembunuh untuk membunuh ahli keluarga Lin? Di kota Qiaolin, siapa yang berani membunuh anggota keluarga Lin? Jendela di restoran sudah dibuka satu persatu. Beberapa pelanggan berbicara dengan heran. Wang Xian mengerutkan kening. Itu tidak berhasil. Itu tidak baik. Matanya berkedip saat dia melihat Ao Yao dan yang lainnya terbang ke arahnya dengan mata naga apinya yang gelap. Raja Naga, sekelompok 21 setan aneh tiba dan menyapa Wang Xian dengan hormat. Apa yang telah terjadi? Apakah kamu gagal? Wang Xian mengerutkan kening dan bertanya. Raja Naga, aku ditemukan ketika aku sedang mencoba untuk membunuh ahli alam supernatural tingkat 8 itu. Setan aneh itu berkata dengan ekspresi yang tidak menyenangkan, untungnya, saya berhasil membunuhnya di saat-saat terakhir. 13 ahli alam gaib tingkat 5 dibunuh, 5 ahli alam gaib tingkat 6 dibunuh, dan 2 ahli alam gaib tingkat 7 tidak dibunuh. Ao Yao terus berbicara dengan Wang Xian. Masih ada 2 transenden tingkat 7 dan 1 transenden tingkat 6. Itu tidak masalah. Apakah kalian sudah ketahuan? Wang Xian lebih puas dengan pembunuhan ini dan bertanya. Tidak. Kami segera pergi karena kami takut ketahuan oleh orang lain. 2 transenden tingkat 7 yang tersisa, apakah Anda ingin? Ao Yao menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, kita tidak perlu melakukan apapun hari ini. Kami akan melakukannya besok. Hehe, biarkan mereka menikmati rasa takutnya. Wang Xian tersenyum dingin. Dia sangat puas dengan pembunuhan kali ini.
70% ahli dalam asosiasi bisnis Bridgewood telah terbunuh, terutama kematian seorang luar biasa tingkat 8. Itu cukup mengguncang keluarga terkuat di kota Bridgewood. 2 ahli level 7 luar biasa yang tersisa bisa dibunuh kapan saja. Kirimkan informasi kontak kelompok tentara bayaran lonjakan naga kami. Kami akan memeriahkan seluruh kota Bridgewood besok. Wang Xian berkata sambil tersenyum. Itu Raja Naga. Ao Yao dan yang lainnya mengangguk dan menghilang dengan cepat. Wang Xian mengambil cincin interspatial yang diberikan Ao Yao padanya dan melihatnya satu persatu. Matanya dipenuhi dengan ekstasi. Sepertinya saya telah membuat keputusan yang tepat untuk datang ke sini. Barang-barang di cincin interspatial saja bernilai lebih dari 100 juta batu roh kelas menengah. Itu adalah panen yang luar biasa. Wang Xian tidak menyangka asosiasi bisnis Bridge Forest menjadi begitu kaya. Batu roh dan sumber daya ini hanyalah cincin interspatial dari tingkat 8 yang transenden dan para ahli lainnya dari asosiasi bisnis BRI DGEFOREST. Untuk keluarga seperti keluarga mereka pasti memiliki gudang harta karun yang khusus digunakan untuk menyimpan harta karun. Barang-barang di gudang harta karun tidak boleh kurang dari yang ada di cincin interspatial. Agar sebuah keluarga dapat mengumpulkan begitu banyak kekayaan, kekuatan kamar dagang Bridgewood tidaklah sederhana. Bahkan jika ditempatkan di kota, itu masih merupakan keluarga yang cukup baik. Benda apa ini? Organisasi pembunuh naga. Organisasi pembunuh ini sepertinya agak familiar. Saya ingat kertas ini. Ini adalah organisasi pembunuh naga kota Laut Suci. Saya mendengar bahwa organisasi Dragon Assassin mengumumkan belum lama ini bahwa mereka akan memasuki kota Bridgewood. Saat itu, saya tidak terlalu memperhatikannya. Saya tidak menyangka organisasi pembunuh naga benar-benar akan datang. Raungan dari rumah keluarga Lin. Mungkinkah itu pembunuhan oleh organisasi pembunuh naga? Raungan liar di tengah malam membuat semua orang terlihat kaget. Tidak lama kemudian, mereka tiba-tiba menemukan secarik kertas berwarna merah di rumah mereka. Di atas kertas itu terdapat informasi kontak dari organisasi Dragon Assassin. Ini membuat semua orang terlihat terkejut. Banyak orang tidak tahu tentang organisasi pembunuh naga, tetapi beberapa orang yang berpengetahuan luas mengetahuinya. Organisasi pembunuh naga berasal dari Saint Sea Town. Penampilan mereka mengintimidasi semua pembangkit tenaga listrik di Saint Sea Town. Bahkan pembangkit tenaga listrik level 6 yang transenden tidak dapat melarikan diri dari pembunuhan-pembunuh naga. Beberapa hari yang lalu, organisasi pembunuh naga mengirimkan pesan kepada semua pelanggan bahwa mereka akan memasuki kota hutan jembatan. Jika pembunuhan di rumah keluarga Lin benar-benar organisasi pembunuh naga, maka itu terlalu menakutkan. Di tengah kota, di ruang tamu mewah, seorang pria parubaya berkata dengan wajah penuh kejutan. Apa yang begitu menakutkan? Jika para pembunuh di rumah keluarga Lin benar-benar dari organisasi pembunuh naga, maka mereka biasa saja. Tidak bisakah kamu melihat bahwa mereka telah ditemukan oleh keluarga Lin? Tuan tua dari keluarga Lin memiliki kekuatan level 8 yang transenden. Dia bukan organisasi pembunuh biasa yang bisa membunuhnya. Itu benar. Saya pikir lonjakan naga ini paling banyak hanya dapat membunuh transenden peringkat 6. Hanya begitu-begitu saja setelah memasuki keluarga Lin. 2 pria parubaya lainnya di aula menggelengkan kepala dan berkata, "Itu benar. Kekuatan keluarga Lin terlalu kuat. Itu bukanlah sesuatu yang bisa dibunuh oleh organisasi pembunuh kecil. Bahkan jika itu arus bawah, hanya pembunuh kelas atas yang bisa membunuh keluarga Lin." Pria parubaya yang baru saja berseru perlahan menganggukkan kepalanya. Beberapa keluarga yang kuat dan kelompok tentara bayaran di kota Linhai semuanya telah menerima selembar kertas merah dengan paku naga. Setelah melihatnya, mereka mulai berdiskusi di antara mereka sendiri. Keesokan paginya, kota Qiaolin jelas jauh lebih hidup dari biasanya. Langit baru saja cerah ketika pusat kota menjadi semarak. Lihat gerbang rumah keluarga Lin, kertas merah besar itu. Itu paku naga. Organisasi pembunuh naga di kota Laut Suci telah menetapkan target mereka pada keluarga Lin. Mungkinkah organisasi pembunuh naga benar-benar pergi ke keluarga Lin untuk melakukan pembunuhan tadi malam? Saya harus mengatakan, Spike naga ini sangat mengagumkan. Itu segera membunuh pembangkit tenaga listrik keluarga Lin. Tapi sepertinya dia tidak berhasil. Dia ditemukan. Di pagi hari, banyak orang datang ke keluarga Lin untuk memahami situasinya. Ketika mereka melihat Death Note selamat di pintu, semua orang memiliki ekspresi terkejut di wajah mereka. Kerumunan mulai berdiskusi. Wang Xian juga bangun pagi. Dia menemukan seseorang untuk bertanya tentang sebuah toko dan mengikutinya ke sebuah toko kecil di daerah terpencil. Anak muda,
apakah kamu ingin membeli barang-barang penguburan? Orang yang melakukan bisnis adalah seorang wanita tua. Dia sangat kurus dan rapuh. Ketika dia melihat Wang Xian masuk, dia bertanya dengan senyum di wajahnya. Ya, musuh sudah mati. Kirimkan beberapa barang penguburan untuk merayakannya. Oh benar, wanita tua, bawakan lebih banyak barang penguburan yang ingin kamu buat. Juga, bisakah kamu menulis beberapa kata di atasnya? Wang Xian berkata kepada wanita tua itu dengan senyum di wajahnya. Wanita tua itu sedikit terkejut. Dia mengangguk dan berkata, ya, saya bisa menulis apa saja. Ada beberapa yang bagus di toko. Anda dapat memilih dari mereka. Ini. Saya ingin semuanya. Jika Anda ingin menulis beberapa kata, itu artinya selamat kepada Tuan Tua Lin dari keluarga Lin karena telah masuk neraka. Presiden Asosiasi Komersial Qiaolin akan masuk neraka. Wang Xian berkata sambil tersenyum. Qiaolin Presiden Asosiasi Bisnis Qiaolin meninggal. Wanita tua itu sedikit terkejut. Lengannya gemetar saat dia bertanya. Ya, dia sudah mati. Dia dibunuh. Wang Xian menatap wanita tua itu dan menganggukkan kepalanya. Dia meninggal dengan baik. Dia meninggal dengan baik. Aku tahu itu. Menjual gabu dengan harga setinggi itu akan menimbulkan pembalasan. Dia meninggal dengan baik. Dia benar-benar mati dengan baik. Wanita tua itu berkata dengan bersemangat. Dia mengeluarkan tinta hitam dan berkata dengan wajah merah. Wang Xian sedikit terkejut. Ia memandangi rumah kumuh itu. Ada tempat tidur kecil, meja lusuh, dan sepotong roti kukus sisa di atas meja. Sepertinya keluarga Lin pantas mati. Wang Xian berkata dengan jelas. Sialan, sial. Mereka memonopoli makanan di kota Qiaolin. Ini 2 kali lebih mahal dari makanan yang dijual di kota lain. Saya akan memberi Anda roti kukus darah yang mereka jual. Anak muda, saya akan memberi Anda barang-barang penguburan. Tidak perlu uang, tidak perlu uang. Wanita tua itu berkata sambil tersenyum. Wang Xian menatap wanita tua yang lemah itu. Tulisan tangannya sangat indah. Dia menempatkan mereka ke dalam cincin interspatialnya satu persatu. Pergilah, anak muda, berikan kepada mereka. Hehe. Wanita tua itu melambaikan tangannya ke arah Wang Xian sambil tersenyum. Wang Xian menganggukkan kepalanya dan menggerakkan telapak tangannya sedikit. Langit benar-benar telah membuka mata mereka. Kematian yang baik, kematian yang baik. Wanita tua itu berkata dengan air mata berlinang. Dia memutar kepalanya dengan gembira. Tiba-tiba, dia tercengang dan melihat batu spiritual di atas meja dengan takjub. Tumpukan batu spiritual. Meskipun itu hanya batu spiritual tingkat rendah, setidaknya ada ratusan ribu di antaranya. Orang yang sangat baik, orang yang sangat baik. Wanita tua itu buru-buru keluar dari kamar dan menyadari bahwa Wang Xian telah menghilang. Ratusan ribu batu spiritual tingkat rendah sudah cukup untuk bertahan hidup selama sisa hidupku. Wang Xian tersenyum dan perlahan berjalan menuju kediaman keluarga Lin. Ketika dia tiba, dia menyadari bahwa ada banyak orang yang berkumpul di jalanan. Semua orang memperhatikan masalah keluarga Lin. Raungan tadi malam mengejutkan banyak orang. Ditambah dengan insiden dengan organisasi pembunuh naga, semua orang dipenuhi dengan keraguan. Enyahlah, enyahlah, enyahlah. Jangan menghalangi pintu masuk kediaman keluarga Lin. Apakah Anda mengejar kematian? Pada saat ini, beberapa penjaga dari rumah keluarga Lin membuka pintu. Ketika mereka melihat kerumunan di sekitar mereka, mereka berteriak keras dengan wajah pucat. Orang-orang di sekitar mereka dengan cepat pergi. Bagaimanapun, ini adalah rumah keluarga Lin. Keluarga Lin bukanlah seseorang yang mampu mereka sakiti. Siapa yang menaruh kertas merah di pintu kita? Sialan. Ketika beberapa penjaga melihat kertas merah di pintu, wajah mereka menjadi muram saat mereka meraung. Itu Paku Naga. Selamat atas kematianmu. Pada saat ini, suara Wang Xian terdengar. Dia berjalan dengan senyum di wajahnya. Setelah itu, di bawah tatapan kaget semua orang di sekitarnya, dia meletakkan barang-barang penguburan di cincin interspatialnya di dinding keluarga Lin. Karangan bunga, karangan bunga. Pada barang-barang penguburan dan karangan bunga, bahkan ada pesan tertulis di atasnya. Selamat Lin Jialin Old pergi ke neraka. Selamat kepada Presiden Kamar Dagang Bridgewood untuk pergi ke neraka. 940.